warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan program dakwah Masjid Ukhuwah Islamiyah. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan mengulas sedikit terkait dengan perselisihan umat tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memasuki bulan Rabiul Awal pada tahun Hijriah ini, umat Islam akan diramaikan kembali dengan adanya isu-isu perbedaan pandangan terkait dengan boleh atau tidaknya menyemarakkan bulan ini dengan mengadakan suatu acara yang disebut dengan istilah peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi sebagian kalangan yang membolehkannya, mereka beranggapan bahwa memperingati hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW adalah sama halnya dengan bergembira dan bersyukur atas diutusnya Nabi ke dunia ini. Adapun sebagai bentuk rasa cinta, gembira dan rasa syukur mereka, sehingga mereka bersama-sama untuk membuat sebuah acara yang di dalamnya memuat pembacaan salawat-salawat kepada baginda Nabi serta mengkaji ulang terkait sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang biasa diisi dengan nasihat-nasihat keagamaan dan diakhiri dengan makan-makan bersama. Semua acara itu diracik dan dibungkus menjadi satu kesatuan yang sekarang ini disebut dengan istilah Maulid Baginda Nabi besar Muhammad SAW. Selain itu, acara semodel ini juga atau peringatan yang biasa diadakan oleh kalangan orang yang mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, mereka terinspirasi dari sebuah ayat, yaitu Quran surat Yunus ayat 58, yang mana Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, maka dengan karunia dan rahmat Allah itu hendaklah mereka bergembira. Ayat ini setidaknya menjelaskan bahwa bergembira atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan sebuah perintah, sehingga merayakan atau memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perwujudan dari rasa syukur, rasa gembira dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bagi kalangan yang lain yang mana mereka bersikeras untuk tidak membolehkan merayakan hari Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berargumen bahwasanya acara peringatan Maulid merupakan tradisi yang berasal dari kerajaan dinasti Fatimiyah yang beraliran Syiah. Selain itu, acara semodel ini menurut mereka adalah merupakan salah satu bentuk penambahan yang dibuat-buat dalam ajaran agama Islam. Karena sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW meninggal dunia, Rasulullah SAW telah menjelaskan seluruh dari ajaran-ajaran agama Islam. Motivasi mereka terhadap pemikiran ini adalah berdasarkan dengan firman Allah
Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Selain itu mereka juga menukil dari sebuah hadis yang artinya barang siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan agama yang mana tidak ada dasarnya, maka hal itu akan tertolak. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya perbedaan dari dua kalangan di atas adalah mereka berselisih pada cara ataupun proses dalam rangka memuliakan serta mengagungkan Nabi besar Muhammad SAW. Di sisi lain, dua kalangan ini sepakat bahwa mencintai, menghormati serta mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad SAW merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam, tidak hanya di Indonesia akan tapi di seluruh dunia. Adanya perbedaan pandangan adalah karena perbedaan dari cara bagaimana kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dengan cara mengagungkannya. Maka dalam hal ini Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, dan wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau berselawat kepada Nabi. Berkaitan dengan ayat ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berselawat kepada Nabi. Di dalam tafsir-tafsir yang muktabar, para ulama menjelaskan bahwasanya salawat dapat mendatangkan keberkahan. Keberkahan itu adalah bertambahnya kemanfaatan dari sesuatu, sehingga ketika ada orang yang memperoleh uang sedikit, akan tetapi uang tersebut berkah, maka uang tersebut akan dapat menutupi dari semua kebutuhannya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang memiliki harta banyak, namun karena harta itu tidak berkah, maka meskipun jumlahnya banyak, akan tetapi harta tersebut tidak dapat menutupi seluruh dari kebutuhannya. Justru orang tersebut akan merasa selalu kekurangan. Jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa pentingnya salawat tersebut, banyak doa-doa yang disandingkan dengan salawat. Seperti ada doa penyembuh hati yang sedang gelisah, maka ada doa salawat yang tujuannya untuk menghilangkan stres, disebut dengan salawat tibbil qulub. Ada pula salawat yang disandingkan dengan suatu peristiwa besar seperti perang Badar, maka untuk mengambil semangat dari perang Badar itu ada disebut dengan salawat Badar dan lain sebagainya. Dan terakhir, dengan memahami konsep perbedaan sebagaimana yang telah dipaparkan, sehingga kiranya dapat meningkatkan solidaritas di antara kita. Jika kita berada di kalangan yang anti maulid, maka kita tidak harus bersikeras atau bersikap terlalu kaku dengan menyalahkan orang-orang yang tidak sepaham dengan pemahaman kita. Begitu halnya bagi kalangan yang pro maulidan, kita juga tidak perlu mengajak terlebih memaksa mereka yang tidak ingin memperingati acara maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dengan demikian tentu perbedaan yang ada akan mendatangkan rahmat bagi kita semua, bukan justru membuat kita menjadi tercerai-berai. Karena pada dasarnya prinsip pengutusan Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan
dengan memperbanyak membaca salawat, dan dengan keberkahan di bulan ini kita semua mendapat syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya bulan ini menambah wawasan kita untuk lebih mengenal sosok daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.